semua, kembali lagi pada praktikum fitokimia. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengisolasi senyawa aktif kafein dari daun teh dengan menggunakan metode reflux. Di sini alat-alat yang digunakan: heating mantle, kemudian ada statif dan juga klem, lalu ada labu alas bulat dan rangkaian reflux. Di sini terdiri dari kondensor, kemudian ada water in dan water out-nya. Lalu ada batu didih, dan juga vaselin. Untuk menggunakan serbuk daun teh. Untuk bahannya kita menggunakan daun teh, serbuk daun teh. Langkah pertama kita memasang klem ke statif. Fungsinya apa? Untuk menyangga agar labu alas bulat dan kondensornya dapat berdiri tegak. Pastikan ini diputar sampai kencang. Kemudian setelah kencang baru kita pasang labu alas bulatnya. Kita pasang labu alas bulatnya dengan memutar klemnya. Dan dipastikan agar labu ini tegak lurus dengan heating mantelnya. Dan ini bisa dimaju mundurkan untuk silindernya ini ya. Oke, setelah kencang, maka berikutnya kita pasang rangkaian refluxnya ini. Tapi jangan lupa sebelum kita masukkan ke dalam labu alas bulat, bagian ini kita beri dengan vaselin. Tujuannya supaya saat dimasukkan tidak seret, tidak kesat, sehingga saat dikeluarkan nanti bisa lepas. Setelah kita oleskan, kita masukkan. Kemudian kita pasang rangkaian kondensornya. Berikutnya kita masukkan water in atau air masuk ya, bagian bawah menggunakan selang. Kemudian untuk water out bagian atas. Jangan lupa ini pun kita harus memberikan perekat. Tujuannya apa? Supaya air yang masuk tidak bocor. Kita lilitkan. Tujuannya supaya tidak bocor. Begitu juga dengan yang atas. Kemudian setelah terpasang, kita rangkai, kita isi ember, isi air, kemudian kita masukkan alat akuarium power ini
ke dalam ember yang berisi air, tapi ini sudah kita sambungkan dengan water in-nya. Kemudian kita nyalakan. Jadi water in-nya harus kita beri perekat atau solasi supaya tidak bocor, karena air akan masuk melalui bawah. Berikutnya bagian atas selangnya kita masukkan dalam ember, kita isi atau kita alirkan air masuknya. Lihat ini dia. Oke, kita siap untuk mengalirkan water in-nya. Kita colokkan aqua powernya. Ini dia akan naik, airnya turun dan keluar melalui selang ini. Sebelum kita menyalakan water in water out-nya ini, kita tentu saja kita masukkan serbuk daun tehnya dulu yang sudah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian kita tambahkan dengan pelarut, disesuaikan dengan pelarutnya, apakah menggunakan aquades, apakah dengan menggunakan etanol. Kemudian jangan lupa kita masukkan batu didih ini ke dalam labu alas bulatnya. Fungsinya batu didih ini untuk meratakan panas yang dikeluarkan dari heating mantle ini, sehingga panasnya merata seluruh bagian, seluruh permukaan, dan mempercepat proses pendidihan. Nanti kemudian diukur, setel suhunya, dan kita nyalakan powernya. Kemudian kita tunggu sampai minimal 2 jam untuk proses ekstraksinya. Dan di sini jangan lupa untuk water in itu harus dari bawah. Kemudian untuk water out-nya itu dari atas. Langkah pertama, kita timbang dulu serbuk daun teh sebanyak 50 gram. Lalu kita masukkan di dalam labu alas bulat. Setelah kita masukkan, kemudian kita jangan lupa kita masukkan batu didih. Setelah kita masukkan serbuk daun tehnya, kita masukkan batu didih ke dalam labu alas bulat. Lalu kita masukkan pelarutnya, aquades. Sebanyak 250 ml sampai serbuk terendam semua. Lalu kita pasang. Setelah terpasang, jangan lupa kita letakkan corong kaca berisi kapas yang sudah dibasahi dengan air. Fungsinya untuk mencegah penguapan dari parutnya ini. Setelah kita pasang semua, saat kita mau melakukan ekstraksi, jangan lupa kita meletakkan kapas yang sudah dibasahi dengan air di atas corong. Fungsinya untuk mencegah penguapan dari pelarutnya. Lalu kita nyalakan
heating mantelnya kita putar, kita atur suhunya 100 derajat. Ini ya. Kemudian kita nyalakan heating mantelnya, kita putar, kemudian kita tunggu sampai dia mendidih. Kita tunggu proses ekstraksinya selama 30 menit. Kemudian kita nyalakan atau kita masukkan air dingin ya, supaya terjadi sirkulasi pendinginan sehingga nantinya proses ekstraksi ini dapat berjalan dengan optimal. Dan ini dilakukan selama 30 menit. Air akan masuk melalui bawah, kemudian akan keluar dari bagian atas. Endapan lagi, untuk endapan lagi maka kita saring menggunakan corong Buchner. Di dalam corong Buchner tadi kita lapisi dengan kertas saring. Kemudian selang ini merupakan vakumnya atau pompanya, sehingga bisa menghisap. Selanjutnya kita pisahkan hasil mutlak tadi ya, menggunakan corong besar. Kita pasang dulu kerannya, kemudian saat kita mau menggunakan ini seperti biasa kita letakkan paslin dulu ya, kita olesi paslin dulu. Di sininya jangan banyak-banyak, cukup diolesin saja supaya dia tidak seret. Kemudian untuk kerannya ini juga sama, kita olesi. Hati-hati untuk tidak mengolesi di bagian lubang ini, karena kalau misalnya lubangnya ini diolesi vaselin, takutnya dia akan masuk. Ada dua sisi, dua lubang, jangan sampai kena vaselin. Sudah, kalau sudah maka kita tutup